Panasnya persaingan papan atas beri Super League makin terasa menjelang garis finish musim ini. Setelah laga syarat gengsi antara Persib Bandung melawan Persija Jakarta berakhir dengan kemenangan, Maung Bandung 2-1 di Samarinda, drama perebutan gelar ternyata belum selesai. Di saat publik masih ramai membahas duel panas El Clasico Indonesia, diam-diam Borneo FC datang membawa pesan tegas, mereka belum menyerah. Pesut Etam kembali menunjukkan tajinya usai menumbangkan Bali United dengan skor tipis 3-2 di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Hasil itu membuat Borneo FC sukses menyamai koleksi poin Persib Bandung, yakni 75 angka. Hanya saja, Persib masih nyaman di puncak klasemen karena unggul head-to-head. Situasi ini membuat dua pertandingan terakhir musim terasa seperti final panjang yang belum selesai. Persib memang masih memimpin, tapi Borneo terus menempel ketat tanpa memberi ruang bernapas sedikit pun. Menariknya, di tengah euforia publik terhadap duel Persib kontra Persija, pelatih Borneo FC Fabio Lefundes justru melontarkan sindiran halus yang cukup menohok. Menurut pelatih asal Brasil itu, timnya selama ini seperti tidak dianggap dalam perburuan gelar juara. Fabio merasa banyak pihak terlalu sibuk membahas rivalitas Persib dan Persija, padahal secara posisi klasemen. Justru Borneo FC yang terus membayangi Maung Bandung hingga pekan akhir kompetisi. Kami sudah bermain dalam 32 pertandingan. Tapi masih ada orang yang ragu dengan performa kami, ujar Fabio setelah kemenangan melawan Bali United. Nada bicaranya memang tenang, tapi pesan yang disampaikan jelas. Borneo FC lelah dipandang sebelah mata. Menurut Fabio, hampir setiap pembahasan di media selalu berkutat soal selisih poin Persib dan Persija. Padahal, Persija sendiri sebenarnya mulai tertinggal dalam perebutan gelar setelah kalah dari Persib. Sementara Borneo justru terus konsisten meraih kemenangan. Banyak berita tentang Persib dan Persija, tapi tidak pernah menyebut Borneo FC. Lanjutnya, kalau dipikir-pikir, ucapan Fabio memang ada benarnya juga. Musim ini Borneo tampil sangat stabil. Mereka bukan cuma menang, tapi juga bermain agresif dan produktif. Total 75 poin yang mereka kumpulkan bahkan sudah melewati rekor terbaik klub saat menjadi juara regular series beberapa musim lalu. Dan yang bikin makin menarik, musim itu justru Persib yang akhirnya keluar sebagai juara, kini situasinya berbeda. Fabio seperti ingin memastikan cerita lama itu tidak terulang lagi. Kami sekarang sudah punya 75 poin. Kami melewati rekor sebelumnya dan masih ada 2 pertandingan lagi, katanya penuh percaya diri. Borneo FC musim ini memang tampil berbeda. Permainan mereka cepat, direct, dan penuh tekanan. Di lini depan ada Koldo Obieta yang tampil konsisten. Sementara Mariano Peralta dan Sihran beberapa kali jadi pembeda di momen penting. Saat melawan Bali United misalnya, Borneo benar-benar bermain tanpa rasa takut. Padahal bermain di kandang lawan tidak pernah mudah. Apalagi Bali United dikenal punya mental kuat saat tampil di Stadion Dipta. Namun Pesut Etam tetap tenang. Mereka bermain seperti tim yang sadar bahwa setiap laga sekarang adalah hidup dan mati. Kemenangan itu juga membuat persaingan gelar makin panas. Persib memang masih di atas, tapi satu hasil imbang saja bisa membuat semuanya berubah. Sementara itu di kubu Persib Bandung, suasana tim juga sedang campur aduk. Di satu sisi mereka baru saja meraih kemenangan besar atas rival abadinya Persija Jakarta. Tapi di sisi lain, berbagai drama setelah pertandingan justru ikut menyita perhatian. Persib akhirnya buka suara terkait sejumlah insiden yang terjadi usai laga di Samarinda. Mulai dari ketegangan antar pemain di lapangan, gangguan saat perjalanan pulang di Bandara Sepinggan Balikpapan, hingga kabar duka meninggalnya seorang bobotoh muda di Karawang. Dalam pernyataan resminya, manajemen Persib mengaku prihatin atas semua kejadian tersebut. Sepak bola seharusnya menjadi ruang kebersamaan, rasa hormat, dan persatuan, tulis Persib dalam pernyataan resminya. Persib juga memastikan mereka sedang mengumpulkan berbagai bukti dan fakta terkait insiden yang menimpa Beckham Putra serta rombongan tim saat kepulangan dari Samarinda. Situasi panas memang terasa sejak laga berakhir. Setelah peluit panjang dibunyikan, tensi antar pemain sempat memanas.
Adu mulut terjadi di tengah lapangan sebelum akhirnya dilerai pemain dari kedua tim. Beckham Putra jadi salah satu pemain yang paling disorot dalam momen tersebut. Gelandang muda Persib itu disebut mendapat perlakuan kasar setelah selebrasinya dianggap memancing emosi lawan. Media sosial langsung ramai. Nama beberapa pemain Persija ikut menjadi sorotan netizen. Rivalitas dua tim terbesar di Indonesia itu sekali lagi menunjukkan bahwa pertandingan mereka memang bukan sekadar soal 3 poin. Namun di balik semua drama itu, Persib sebenarnya mendapat kabar baik. Salah satunya adalah kembalinya Deddy Kusnandar ke lapangan. Setelah cukup lama absen dan sempat dipinjamkan ke Bhayangkara FC, Dedo akhirnya kembali mengenakan seragam Persib di laga panas kontra Persija. Ia masuk di menit ke miniti menggantikan Laifin Kurzawa yang mengalami cedera. Buat Bobotoh, kembalinya Dado terasa spesial. Sosoknya memang sudah lama dianggap sebagai pemain yang punya loyalitas tinggi terhadap Persib, pastinya. Senang bisa kembali bermain, apalagi lawan Persija, kata Dedo. Ia juga mengakui sempat merasa gugup karena cukup lama tidak bermain di pertandingan besar. Tapi pengalaman membuatnya mampu cepat beradaptasi begitu masuk ke lapangan. Menariknya lagi, meski Persib baru saja menang atas Persija, Dado justru mengingatkan semua pihak agar tidak cepat puas. Kita belum aman, belum juara, ucapnya. Kalimat sederhana itu terasa penting. Karena memang kenyataannya, Borneo FC masih terus membayangi di belakang. Persib sendiri kini bersiap menghadapi 2 laga terakhir yang tidak kalah berat. Mereka akan bertandang ke markas PSM Makassar sebelum menutup musim melawan Persijap Jepara di Bandung. Pelatih Bojan Hodek sadar betul bahwa perjuangan belum selesai. Apalagi di laga melawan PSM nanti, Persib dipastikan kehilangan beberapa pemain penting. Federico Barba dan Luciano Goicoechea harus absen karena akumulasi kartu kuning. Sementara kondisi Laifin Kurzawa juga masih dipantau setelah cedera saat melawan Persija. Meski begitu, Bojan tetap santai, kami punya 22 pemain dan semuanya harus siap, kata pelatih asal Kroasia itu. Bojan memang terkenal tenang dalam situasi seperti ini. Sejak datang ke Bandung pada 2023, ia berhasil mengubah mental Persib menjadi lebih stabil. Bahkan sejak ditangani Bojan, Persib belum pernah kalah dari Persija. Kabarnya, kontrak Bojan juga akan segera diperpanjang. Tidak heran kalau manajemen ingin mempertahankannya lebih lama. Dalam 2 musim terakhir, Persib memang tampil jauh lebih konsisten bersama pelatih asal Kroasia tersebut. Namun Bojan sendiri tampaknya belum ingin terlalu jauh membahas kontrak baru. Fokus utamanya sekarang hanya satu, menyelesaikan musim dengan gelar juara. Di sisi lain, manajer Persib Umuh Muchtar juga mulai mengingatkan pemain agar tetap fokus penuh. Menurut Umuh, laga melawan PSM nanti bisa menjadi penentu jalan Persib menuju trofi kalau menang lawan Makassar. Insya Allah 90% juara, katanya. Meski PSM sedang tidak berada di papan atas, Umuh menegaskan bahwa menghadapi Persib selalu jadi motivasi tambahan bagi lawan. Karena itu, ia meminta pemain tetap serius dan tidak jemawa. Ucapan Umuh ada benarnya juga. Di fase akhir musim seperti sekarang, tekanan mental jauh lebih berat dibanding sekadar kualitas permainan. Satu kesalahan kecil saja bisa mengubah semuanya. Apalagi Borneo FC juga sedang dalam kondisi penuh percaya diri. Fabio Lefundes berhasil membangun tim yang solid dan kolektif. Mereka mungkin tidak seramai Persib atau Persija dari sisi popularitas, tapi di lapangan mereka sangat efektif. Fabio bahkan sempat membandingkan selisih poin timnya dengan Bali United musim ini. Kami unggul 30 poin dari Bali United, katanya. Itu bukan sekadar sindiran, tapi bukti bahwa Borneo memang tampil luar biasa musim ini. Sekarang tinggal 2 laga tersisa. Persib memimpin klasemen, Borneo menempel ketat. Jaraknya tipis, tekanannya besar, dan semuanya masih mungkin terjadi. Satu hal yang pasti, perebutan gelar musim ini benar-benar jadi salah satu yang paling seru dalam beberapa tahun terakhir. Persib punya mental juara dan pengalaman. Borneo punya konsistensi dan rasa lapar yang besar. Siapa yang akan tersenyum di akhir musim? Jawabannya tinggal menunggu waktu.